Oke, kursi di sebelah jendela dalam penerbangan ke Hawaii. Kamu merasa nyaman dan akan menikmati penerbangan yang seru. Saat pesawat melaju, kamu melihat ke dalam kegelapan di luar dan awan pun nggak tampak saat pesawat menjelajah di atas samudra. Kamu melihat kru pesawat meminta semua orang menutup tirai jendela, termasuk jendelamu. Alasannya karena mereka ingin penumpang merasa nyaman dengan pencahayaan. Jika terjadi keadaan darurat, matamu butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan jika ada sinar dari luar pesawat yang masuk. Jika terjadi listrik mati dan tirai tertutup, akan lebih mudah bertindak karena matamu sudah menyesuaikan terhadap lingkungan. Dalam momen seperti ini, tiap detik menentukan, penumpang diminta membiarkan tirai terbuka selama lepas landas di siang hari. Dan dalam penerbangan di siang hari, kru pesawat membiarkan tirai terbuka supaya sinar alami menerangi interior pesawat. Belum pernah ada insiden dalam sejarah di mana gangguan sinyal ponsel menyebabkan masalah dalam penerbangan. Ketika kamu ratusan meter di udara, sinyal ponsel akan memantul dari berbagai menara dan akan lebih kuat. Biasanya ini nggak akan jadi masalah di tengah penerbangan saat pilot nggak banyak kerjaan. Konsentrasi yang sebenarnya dan momen-momen kritis adalah selama pendaratan dan lepas landas. Sinyal ponsel akan membanjiri jaringan di darat yang akan menjadikan pekerjaan pilot agak lebih menyebalkan. Tampaknya kamu terganggu ya karena jendela pesawat begitu kecil, mengingat teknologi telah meningkat selama bertahun-tahun. Jendela di pesawat begitu kecil relatif terhadap ukurannya, sebab mereka harus memaksimalkan lambung di antara jendela dan meningkatkan kekuatan rangka pesawat. Seluruh rangka di atas pesawat sebenarnya paling kuat jika tanpa jendela sama sekali. Melemahnya logam yang terjadi seiring waktu berasal dari titik-titik lemah pesawat. Makin besar jendela, makin lemah rangka pesawat. Kamu mengangkat tirai cuma untuk mengintip keluar, kamu begitu jauh dari daratan. Kelihatannya kamu lebih dekat ke ruang angkasa dibanding ke bumi, tapi jarakmu cuma 7% dari jarak kemana para astronot pergi. Secara teknik, pesawat bisa terbang lebih tinggi dari itu, tapi nggak bisa sebab itu nggak bagus bagi penumpang dan anggota kru. Pesawat kadang bisa menyebabkan badai petir dalam penerbangan berawan, tapi jangan khawatir, kamu aman. Listrik statis membentuk petir kapanpun pesawat lewat, dan petir bisa menyambarnya saat pesawat bergerak. Tapi selama bertahun-tahun, kemajuan teknologi meningkatkan kualitas pesawat. Arus listrik dari petir disebarkan ke seluruh struktur aluminium, sehingga tidak memengaruhi kendali. Beberapa orang mulai panik dalam penerbangan. Semua jendela ditutup sebab kilatan petir mengganggu banyak orang yang mencoba tidur. Seseorang terlalu panik dan mencoba membuka pintu luar di tengah penerbangan. Ini hampir mustahil karena adanya tekanan internal. Kamu harus menjadi superhero untuk membukanya. Pesawat keluar dari gugusan awan, kembali ke langit normal. Kru pesawat mengeluarkan makan malam, kamu menurunkan nampanmu dan mengelapnya sampai bersih. Nampan makanmu adalah tempat paling kotor di pesawat, bukan toilet. Setelah dibersihkan, mereka menyajikan ayam dan sedikit sayuran di sampingnya. Aromanya luar biasa, tapi pas kamu mencicipinya, entah kenapa rasanya nggak begitu enak. Ini karena perbedaan tekanan udara dan kelembapan yang rendah mengubah indera pengecapmu, terutama pengecap rasa manis dan asin. Beberapa jam lagi kamu akan tiba di tempat tujuan. Kamu bangun dan kru pesawat memintamu memakai sabuk pengaman dan menyelipkan nampanmu. Pesawat mendarat dan parkir, kamu adalah orang yang terakhir keluar dan berjalan menuju tempat pengambilan bagasi. Sabuk konveyor berputar, tapi kamu nggak ngelihat tasmu. Jika penerbangan kehilangan bagasimu, kemungkinan sekali masih di lokasi keberangkatanmu. Kadang bagasi bisa berakhir di penerbangan lain karena kesalahan manusia. Agensi penerbangan bisa menemukan bagasimu jika kamu melaporkan kehilangan itu. Kamu membaca pengumuman di layar destinasi penerbanganmu yang menunjukkan kedatangan dan keberangkatan. Pengumuman ini ditulis dalam 3 font khusus agar orang bisa membacanya dari kejauhan sambil berjalan.
Saat melanjutkan berjalan, kamu menatap keluar panel jendela besar. Jendela ini terbuat dari bahan khusus. Ini membuatmu merasa seolah lebih dekat ke pesawatmu dibanding kalau melihat melalui kaca biasa. Kamu melihat mereka mengangkut tas-tas ke pesawat untuk dimuat dan diisi bahan bakar sebelum lepas landas. Mereka mengisi pesawat dengan cukup bahan bakar untuk membawa mereka ke destinasi, bukan dengan sedikit melebihkan. Itu karena mereka ingin pesawat seringan mungkin sebab bahan bakar kan berat. Kamu berjalan keluar dan merasakan angin panas Hawaii di rambutmu. Tinggal masalah waktu sebelum kamu mencelupkan kakimu ke dalam air laut. Kamu mencoba mencari taksi, tapi semua sudah terisi. Taksi berwarna kuning awalnya karena seorang sales di tahun 1907 punya banyak mobil di tempat parkirnya dan gak tahu apa yang harus dilakukan dengan mobil-mobil itu. Dia memutuskan untuk memulai bisnis taksi untuk memanfaatkan mobil-mobilnya yang nganggur. Agar mencolok dari mobil-mobil lain, dia putuskan untuk mengecatnya menjadi kuning. Menurut sebuah survei, mobil kuning paling mudah dilihat di jalan. Bus sekolah juga memakai warna kuning agar kelihatan lain dari yang lain. Warna penting dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti warna lampu lalu lintas atau warna merah menyala pada rambu-rambu berhenti. Tapi rambu itu nggak selalu berwarna merah loh. Di awal tahun 1930-an, pewarna merah belum konsisten dan memudar seiring waktu. Maka sebagai gantinya, orang memakai kuning. Di tahun 1950-an, akhirnya mereka mulai memakai warna merah yang nggak memudar dan huruf putih untuk kata stop. Kamu dapat taksi dan masuk ke dalamnya. Kamu begitu capek dan memutuskan untuk menutup mata sebentar. Ilmuwan masih belum tahu kenapa kita butuh tidur, tapi ini ada kaitannya dengan mengistirahatkan otak kita sehingga bisa berfungsi esok harinya. Kamu terjebak dalam kemacetan dan tersentak oleh bunyi klakson mobil. Kamu melihat keluar jendela dan laut tampak dipenuhi manusia. Alih-alih menunggu di dalam taksi, kamu bayar ongkos taksi, meraih tas-tasmu yang akhirnya ditemukan oleh maskapai dan berjalan ke pantai. Kamu celupkan kakimu dan kamu memungut sebuah kulit kerang besar. Kamu dekatkan ke telingamu untuk mendengarkan bunyi laut. Tentu saja kamu nggak benar-benar mendengar bunyi laut, tapi frekuensi yang berbeda dari bunyi-bunyi lingkungan di dalam kulit kerang menggema di sekeliling. Kebetulan bunyi itu mirip bunyi laut. Kamu lepaskan sepatu untuk merasakan pasir di kakimu, tapi pasir begitu panas hingga kamu berjalan jinjit ke tempat terlindung. Pasir menyerap panas dan bisa mempertahankannya. 85% sinar matahari juga bisa dipantulkan pasir dan air. Kamu membuka tas dan mengeluarkan handukmu serta menggelarnya di tempat lembut. Meskipun duduk di bawah naungan, kamu masih berisiko terbakar matahari. Kamu oleskan krim untuk melindungi dirimu, SPF, singkatan dari Sun Protection Factor atau faktor perlindungan matahari, dan angkanya berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan sinar UV untuk berdampak pada kulitmu. Setelah mengoleskannya, kamu sedikit masuk ke air dan tampak sebuah gunung besar di kejauhan. Pasir di sekitar agak hitam, ini karena Hawaii berlokasi di deretan gunung berapi. Warna pasir ditentukan oleh lokasi, lingkungan, dan sumbernya. Sebagian besar pasir dunia tersusun atas kuarsa dan triliunan partikel yang dulunya adalah batuan. Jutaan tahun lalu, gurun dunia merupakan hutan, tapi karena perubahan iklim, semuanya berubah menjadi pasir. Beberapa bagian gurun Sahara masih memiliki formasi geologi yang membuktikan kalau di sana pernah ada sungai-sungai besar. Belum lagi ditemukannya dinosaurus air di sungai-sungai kuno kering itu. Akhirnya, kamu puas dan menyeruput punch. Kamu lihat beberapa orang berselancar di ombak laut yang besar. Berselancar secara teknis ditemukan di Hawaii dan kemudian menjadi olahraga air populer di seluruh dunia. Kamu jalan-jalan sejenak sampai matahari terbenam, lalu kembali ke hotel untuk mandi yang lama. Air nggak ditemukan di Hawaii meskipun dikelilingi oleh air. Kamu tahu kan, Hawaii adalah pulau.